Kali ini gue mau curhat ke kalian. Jujur, gue selalu penasaran sama sebuah misteri dunia yang disebut dengan proses move on. Dalam beberapa kasus, ada yang cepet banget, beberapa yang lainnya butuh waktu lama banget. Bahkan bertahun-tahun untuk move on dari mantan terindahnya. Apa sih yang bikin lamanya move on dari mantan itu bisa beda-beda? Selalu jadi pertanyaan buat gue. Gue denger nih dari temen gue yang bilang dia hanya butuh beberapa hari setelah putus dari mantan untuk dapetin pacar yang baru. Tapi salah satu sahabat gue waktu SMA, setelah dia putus dengan mantannya dan setelah bertahun-tahun, dia masih memilih untuk tetap sendiri. Kalau misalnya kita fokus sama istilah move on yang berarti bangkit dari keterpurukan, bangkit dari bayang-bayang mantan, ibarat kata nih, kita udah bisa terbiasa tanpa kehadiran dia di hidup kita. Kita udah terbiasa ngecek handphone di pagi hari tanpa notifikasi dari si doi. Udah biasa tanpa itu. Gitu sih pengertiannya kata orang-orang banyak. Tapi gue pribadi percaya berhasil move on dari mantan itu hanya saat lo udah ikhlas menerima kepergian si doi. Lo udah tabah ngelihat dia bersama dengan orang lain. Lo ikut bahagia ketika dia bahagia. Setidaknya lo gak marah atau dengki ngelihat dia upload foto bareng sama pacar barunya. Gue juga percaya bahwa durasi move on ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar cinta dan juga kasih sayang lo ke dia. Semakin lo sayang ke mantan, waktu move on yang lo butuhkan akan lebih lama. Perkara move on ini juga bisa dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan lo dalam menjalani sebuah hubungan. Ketika kalian sadar bahwa visi kalian berbeda dengan pasangan dan perbedaan yang muncul ini udah gak bisa diterima lagi, alasan ekstrem lainnya mungkin seperti gak dapat restu dari orang tua, membuat kalian secara bersama-sama memutuskan untuk berpisah dan saling mendoakan yang terbaik. Di tahap ini, lo dan mantan adalah orang-orang yang sudah berpikiran dewasa. Pada akhirnya, ada hal-hal yang gak bisa kita perjuangkan. Gue juga ingin mempertegas bahwa dewasa itu bukan hanya semakin lo bertambah usia, semakin lo tua, semakin lo dewasa. Menjadi dewasa itu adalah pilihan, sedangkan menjadi tua itu adalah kepastian. Beberapa orang yang sering bilang bahwa ketika lo bisa move on dengan cepat, maka lo itu hebat. Dan beberapa yang bilang bahwa lo yang larut dalam kesedihan dan gak bisa move on ataupun butuh waktu bertahun-tahun untuk move on itu lemah. Ini mitos bro, gue gak setuju sama sekali. Lo gak bisa ngejudge seseorang lemah hanya karena dia lama move on. Pernah gak sih lo mikir orang yang butuh waktu move on yang lama ini bener-bener mencintai mantannya dan menganggap si mantan adalah bagian dari dirinya. Ketika lo kehilangan sosok sepenting itu dalam hidup lo, udah terbiasa ngelihat senyum dia tiap hari, perhatian dia setiap hari, segala hal indah ataupun menyebalkan tentang dia hilang begitu aja. Gue rasa wajar banget kalau lo butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dan bangkit. Apalagi alasan putus karena kesalahan yang lo lakukan. Terlalu sibuk dengan dunia lo sendiri, sibuk ngegame, sehingga dia menjadi kesepian. Atau mungkin pernah ngucapin kata-kata yang kurang pantas ke doi. Walaupun gue tahu di saat itu lo sayang banget sama dia dan lo gak bermaksud, manusia bisa salah. Dan penyesalan itu akan selalu terjadi di akhir. Perasaan bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu bisa menjadi faktor-faktor kunci yang membuat proses move on berlangsung lebih lama dari seharusnya. Jujur, menurut gue, dengan latar belakang seperti itu, setelah lo putus dan besoknya lo udah bisa move on, gue akan sedikit meragukan ketulusan kalian. Tapi ingat, ini adalah pendapat pribadi gue. Gue juga mengapresiasi kalian yang bisa move on dan melanjutkan hidup dalam waktu yang relatif singkat. Ya walaupun gak singkat-singkat banget ya, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan, kalian mungkin menemukan
alasan untuk tidak larut dalam kesedihan dan untuk melangkah maju. Gue ingin memberikan applause buat kalian yang seperti ini. Karena pada akhirnya ketika kita memaksakan untuk kembali bersama dengan si mantan, dan walaupun si mantan sudah menolak untuk kembali bersama, tapi kita paksakan, kita larut dalam kesedihan seperti itu, gue rasa juga ini nggak bagus buat psikologis lo. Setelah kalian berpisah dengan mantan, ambillah waktu sejenak buat mikirin dan mastiin apakah kalian benar-benar udah siap untuk menjalani hubungan yang baru, supaya nggak pasangan yang baru itu hanya menjadi pelampiasan dari kesedihan dan kesepian kalian. Jangan sampai kalian mencari pasangan baru setelah putus hanya untuk melupakan si doi, bukan karena kalian mencintai pasangan yang baru ini. Atau seperti yang dilakukan beberapa orang, ngelihat mantannya punya pacar baru, dia langsung cepat-cepat buat nyari pacar baru juga untuk buktikan kalau dia juga udah move on. Please jangan lakuin hal ini. Gue nggak nyaranin kalian untuk berkompetisi seperti ini. Nggak ada gunanya bro, banyak hati yang akan tersakiti. Mungkin itu aja dari gue ya. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin curhatan gue kali ini dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike juga boleh. Subscribe untuk menikmati update dari gue, dan tulis komentar kalian jika pernah mengalami kisah seperti ini atau mungkin punya pendapat dan juga pesan untuk teman-teman yang lainnya. Kalian juga bisa share video ini ke sahabat kalian yang sedang berjuang untuk move on dari mantannya. Kali aja bisa membantu dan menambah pahala kalian ya di bulan Ramadan ini. Gue Arya, dan pesan gue kali ini, setiap orang bisa salah. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Take time dan bangkitlah lebih kuat lagi.